Halo dan selamat datang. Senang sekali Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami hari ini. Ya, selamat datang semuanya. Mari kita mulai penelusuran ini dengan sebuah angka yang jujur saja bikin saya harus membaca ulang laporannya sampai 2 kali. Memangnya angka berapa tuh? Gini, tahukah Anda kalau anggaran untuk institusi kepolisian kita itu diproyeksikan akan menyentuh angka 165,98 triliun rupiah pada tahun 2025 nanti? Wah, 165 triliun ya. Itu angka yang sangat-sangat fantastis. Betul. Dan angka sebesar itu menjadikannya pos anggaran terbesar kedua di Republik ini. Cuma kalah dari Kementerian Pertahanan kan. Tapi, di balik angka raksasa itu, ada realitas yang kontras banget. Kontras bagaimana maksudnya? Ya, coba Anda perhatikan layar ponsel Anda. Hampir setiap minggu kita disuguhi rentetan laporan tentang kekerasan aparat, kasus salah tangkap, sampai penyalahgunaan wewenang. Nah, paradoks ini memang jadi sorotan utama di berbagai kajian belakangan ini. Publik itu seolah disuguhi situasi di mana kucuran dana dari pajak masyarakat mengalir deras banget untuk memperkuat mesin penegak hukum. Tapi hasilnya? Itu dia, grafik kepercayaan dan rasa aman masyarakat yang seharusnya jadi output utama dari dana tersebut justru dipertanyakan karena berbagai temuan di lapangan. Karena itulah, kita mengumpulkan setumpuk dokumen yang komprehensif banget untuk membedah fenomena ini. Di meja kita sekarang ada buku saku keluaran LBH Jakarta yang judulnya Merindukan Hugeng. Mengapa Polri Perlu Direformasi? Iya, dan selain itu kita juga akan membedah kajian dari 2 jurnal akademis, satu dari Universitas Negeri Manado, dan satu lagi dari Universitas Sriwijaya. Keduanya khusus meneliti pertanggungjawaban pidana aparat. Betul. Ditambah lagi kita punya tumpukan clipping berita terbaru dari Serambi News, Sentral Media, dan Antara. Oke, mari kita bedah masalah ini. Mari. Misi kita dalam penelusuran mendalam kali ini adalah mencari tahu apa yang sebenarnya beroperasi di balik seragam aparat. Kita mau memahami akar sistemik dari penyalahgunaan wewenang ini dan kenapa wacana reformasi kepolisian itu kayaknya selalu jalan di tempat. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke isi dokumen-dokumen tadi, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama nih. Silahkan. Untuk Anda yang mendengarkan, penelusuran kita ini sama sekali tidak didesain untuk memihak pada spektrum politik manapun, baik itu sayap kiri maupun sayap kanan. Murni melihat data ya? Betul sekali. Kita murni akan membedah data empiris, menelaah fakta hukum, dan melihat pola berulang yang diungkap oleh sumber-sumber ini. Tujuannya cuma satu, memahami secara utuh dan netral bagaimana operasional institusi ini berdampak langsung pada masyarakat sipil. Setuju. Jadi, mari kita mulai dari realitas yang paling berdampak pada manusia. Waktu saya baca clipping berita dari Sentral Media, ada satu insiden di bulan Februari 2026 di kota Tual, Maluku. Itu rasanya menyesakkan banget. Iya, kasus yang melibatkan anak di bawah umur itu kan? Betul. Ini anak-anak yang lagi naik motor di jalan raya, terus tiba-tiba berurusan dengan oknum Brimob. Dari laporan yang Anda baca, rincian kejadiannya itu sebenarnya seperti apa sih? Dan dampaknya gimana? Berdasarkan laporan tersebut, insiden di kota Tual itu bermula dari masalah yang diduga sangat sepele di jalan raya. Korbannya adalah Arianto Tawakal, usianya baru 14 tahun. Ya ampun, 14 tahun. Iya, dan kakaknya, Nasri Karim, usia 15 tahun. Mereka dihentikan oleh oknum anggota Brimob, dan eskalasinya berubah menjadi sangat fatal. Laporan menyebutkan bahwa oknum tersebut diduga memukul Arianto dengan helm. Dipukul pakai helm. Betul. Benturannya bikin anak itu terjatuh, kepalanya membentur aspal, dan tragisnya, nyawanya tidak tertolong. Sementara kakaknya, si Nasri ini, mengalami patah tangan. Itu gila sih. Insiden ini tentu memicu reaksi keras. Seorang aktivis muda Maluku, Rafiq Dasuki, memberikan pernyataan yang sangat tajam di media. Dia menyebut ini bukan sekedar ulah individu yang kehilangan kendali. Terus apa dong? Menurutnya, ini adalah indikator dari, saya kutip, runtuhnya rasa aman masyarakat terhadap negara. Membayangkan seorang remaja 14 tahun kehilangan nyawa cuma karena urusan jalan raya, itu benar-benar di luar nalar. Apalagi kita tahu ini bukan kasus tunggal. Saya juga lihat laporan Antara tentang kasus Afif Maulana di Padang. Yang usianya 13 tahun itu ya? Iya, pelajar 13 tahun. Laporannya menyebutkan keluarga korban sampai harus mendapat perlindungan dari LPSK. Kan ironis banget,
keluarga korban yang cari keadilan malah merasa terintimidasi sampai butuh perlindungan dari lembaga negara lain. Sangat disayangkan. Belum lagi soal proses ekshumasi atau penggalian kuburnya yang kayaknya birokratis banget. Yang menarik di sini adalah kasus-kasus tersebut mengindikasikan sebuah pola. Bukan cuma anomali atau kebetulan. Soal ekshumasi untuk autopsi independen dalam kasus Afif Maulana tadi, Komnas HAM dan KPAI bahkan harus turun tangan. Dan itu pun sempat tertahan kan? Betul, prosesnya sempat tertahan menunggu lampu hijau dari kepolisian. Nah, kalau kita melebarkan lensa dan melihat data yang dihimpun oleh YLBHI antara tahun 2019 sampai 2024, ada sekitar 35 peristiwa extrajudicial killing. Pembunuhan di luar putusan pengadilan ya? Iya, dan itu mengakibatkan 94 nyawa melayang. Pola yang paling sering berulang dari institusi setiap kali ada insiden fatal adalah munculnya narasi defensif. Narasi defensif kayak gimana maksudnya? Apakah ada semacam template jawaban yang biasa dikeluarkan ke publik gitu? Seringkali, respon pertama yang keluar adalah dalih bahwa korban melawan aparat. Atau dalam kasus yang melibatkan remaja, diklaim sedang tawuran. Ya, sering dengar tuh. Kita melihat pola pembelaan institusional yang sangat mirip dalam kasus penembakan seorang pelajar SMK di Semarang baru-baru ini. Secara struktural, ketika institusi langsung mengeluarkan pernyataan yang memosisikan korban sebagai pihak yang bersalah sebelum investigasi menyeluruh dilakukan, Itu bakal nutup jalan kebenaran kan? betul sekali, itu sangat menghambat proses pencarian fakta yang objektif dan transparan. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Karena kalau kita bicara soal institusi ini, laporan LBH Jakarta itu nggak cuma berhenti pada soal kekerasan fisik di jalanan, mereka membedah apa yang mereka sebut sebagai penyakit sistemik. Dan salah satunya menyentuh soal ekonomi, kan? Tepat. Mereka pakai istilah pendanaan di luar APBN atau ekonomi bawah tanah. Publik pasti masih ingat nama-nama besar yang sempat viral, kayak Bribtu Hasbudi di Kalimantan Utara. Yang kasus tambang itu. Iya, tambang emas ilegal. Terus ada Laborasi Torus di Papua, sampai Jenderal Bintang 2, Irjen Teddy Minahasa. Bagaimana buku saku LBH menjelaskan fenomena ini? LBH membedahnya sebagai bentuk ekonomi rente yang sudah mengakar. Soalnya, gimana mungkin seorang bintara seperti Laborasi Torus misalnya bisa punya rekening sampai 1,5 triliun rupiah tanpa ketahuan sistem pengawasan internal dari awal? Kasus Laborasi Torus dengan akumulasi dana 1,5 triliun rupiah dari penimbunan BBM dan pembarakan liar, atau Bribtu Hasbudi dengan tambang ilegalnya tadi, itu menunjukkan kalau kewenangan penegakan hukum rentan dikomodifikasi. Dijadikan ladang bisnis ya? Tepat. Ini bukan sekedar polisi yang menerima suap kecil di jalan, ini adalah struktur di mana aparat penegak hukum justru berubah fungsi menjadi pelindung atau bahkan pemain utama dalam ekosistem kejahatan terorganisir. Wow. Praktek ekonomi bawah tanah ini memberi ruang gelap untuk akumulasi kekayaan yang luar biasa besar, yang ujung-ujungnya merusak fondasi integritas institusi itu sendiri. Berarti, secara logis, kalau kekuasaan dan pendanaan mandiri yang gak terawasi ini sudah menumpuk, cara mereka menghadapi masyarakat juga bakal berubah dong. Ini ngingatin saya pada bagian laporan LBH yang bahas soal brutalitas aparat pas menangani unjuk rasa atau konflik agraria. Tragedi Kanjuruhan misalnya. Iya, tragedi Kanjuruhan itu lekat banget di ingatan publik. 135 korban jiwa. Ditambah fakta soal gas air mata kedaluarsa. Terus ada juga soal anggaran fantastis untuk alat anti huru-hara saat protes Omnibus Law. Benar. Bagaimana analisis dokumen-dokumen ini menghubungkan tumpukan modal tadi dengan pendekatan represif di lapangan? Pendekatan represif itu kelihatan jelas dari alokasi anggaran dan eksekusinya. Saat unjuk rasa anti-Omnibus Law, terungkap bahwa ada dana sebesar 408 miliar rupiah yang khusus dialokasikan untuk alat anti huru-hara. 408 miliar itu angka yang besar banget. Outputnya apa? Outputnya, lebih dari 5.298 peserta aksi ditangkap, banyak yang digiring dan dicukur botak secara sewenang-wenang. Di daerah pedalaman juga sama kan polanya? Sama, laporan LBH mencatat insiden di Desa Bangkal Seruyan, Kalimantan Tengah. Warga yang sedang menuntut hak kebun plasma mereka. Kebun kemitraan yang hak warga itu kan? Betul. Mereka justru berhadapan dengan peluru tajam aparat yang menewaskan 2 orang, Gijik dan Taufik. Kesimpulan dari rentetan insiden ini adalah adanya benturan antara tugas pokok memelihara keamanan dengan pendekatan operasional yang sangat militeristik. Pendekatan militeristik ini dari mana asalnya?
Ini adalah warisan doktrin masa Orde Baru. Warisan militeristik. Menarik. Tapi, bukankah mereka punya sekolah kepolisian sendiri yang seharusnya mendidik calon perwira buat lebih berorientasi pada pelayanan sipil? Justru disitulah akar masalahnya menurut kajian-kajian ini. Kurikulum pendidikan kepolisian dinilai masih sangat minim mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara substantif. Oh gitu, ada datanya. Ada satu survei yang dikutip dalam pembahasan ini yang hasilnya mengejutkan. Ketika taruna kepolisian ditanya mengenai preferensi penempatan tugas mereka nanti, lebih dari 70% memilih Satuan Reserve Kriminal atau Reskrim, lalu lintas atau Sabara. Persentase yang milih Satuan Pembinaan Masyarakat atau Binmas berapa? 0. Tidak ada satupun. 0. Serius nggak ada yang milih Binmas? 0%. Ini mengindikasikan bahwa sejak masa pendidikan, orientasi yang terbentuk itu mengejar posisi yang punya instrumen penindakan kuat dan potensi keuntungan lebih besar, alih-alih fungsi pelayanan kemanusiaan. 0% untuk pembinaan masyarakat itu benar-benar potret yang bicara banyak soal mentalitas institusi. Nah, pertanyaan besar buat banyak orang, termasuk saya waktu baca jurnal-jurnal hukum ini, kalau masalahnya sudah sebegitu sistemik, kenapa hukum kita seolah-olah tumpul ke atas? Itu pertanyaan krusial. Kita punya jurnal dari Universitas Negeri Manado yang bahas ini. Mereka menyoroti sebuah konsep yang disebut Code of Silence. Apa sebenarnya makna praktis dari budaya diam ini dalam tubuh kepolisian kita? Code of Silence atau budaya diam ini adalah fenomena sosiologis dan hukum di mana anggota kepolisian membangun sebuah tembok solidaritas yang salah kaprah. Maksudnya saling menutupi gitu? Tepat. Dalam prakteknya, seorang anggota akan memilih bungkam, memanipulasi fakta, atau melindungi rekan sejawat yang jelas-jelas melanggar hukum. Tujuannya demi menjaga apa yang mereka sebut sebagai marwah dan citra korps. Padahal itu justru merusak citra ya? Jelas, jurnal dari Unima menekankan bahwa budaya ini menjadi rintangan terbesar bagi proses penegakan hukum internal. Karena membongkar kesalahan kolega seringkali dianggap sebagai bentuk pengkhianatan yang bisa menghancurkan karir pelapor itu sendiri. Tunggu dulu. Kalau logikanya begitu, bukannya kita punya divisi Propam sebagai pengawas internal? Dan di luar itu ada Kompolnas? Bukankah dua lembaga ini harusnya cukup buat mendobrak Code of Silence tersebut? Secara teori mungkin iya, tapi prakteknya berbeda. Publik pasti ingat kalau Verdi Sambo itu dulunya kepala divisi Propam. Orang yang seharusnya jadi panglima etika polisi, tapi justru jadi otak pembunuhan ajudannya sendiri. Bagaimana jurnal akademis membedah ketimpangan pengawasan ini? Ketimpangan strukturalnya sangat nyata. Propam memiliki kewenangan internal yang sangat absolut. Tapi seperti yang Anda sebutkan, melalui kasus Sambo, ketika pengawasnya sendiri yang melanggar, sistemnya runtuh. Lalu bagaimana dengan Kompolnas? Di sisi lain, Kompolnas yang berstatus pengawas eksternal, desain kewenangannya sangat tumpul karena hanya sebatas memberi rekomendasi, bukan melakukan penindakan langsung. Padahal, pada Januari 2022, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi yang konkret banget. Apa saja rekomendasinya? Perlunya sanksi pidana yang keras dan kewajiban pemasangan CCTV di setiap sudut sel tahanan untuk mencegah penyiksaan. Dan kenyataannya, rekomendasi itu seringkali berakhir di laci meja kerja ya. Saya lihat kutipan dari jurnal Universitas Sriwijaya dan data kontras yang menegaskan hal itu. Betul, datanya cukup memprihatinkan. Hanya dalam periode Juli 2023 sampai Juni 2024, Kontras mencatat ada 15 kasus salah tangkap dan 49 penangkapan sewenang-wenang. Kebanyakan berujung pada penyiksaan dalam ruang interogasi. Kenapa ini terus terjadi berulang-ulang? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, akar masalah sesungguhnya bermuara pada desain tata letak kelembagaan di Indonesia. Desain kelembagaan yang seperti apa? Kepolisian Republik Indonesia itu secara struktural berada langsung di bawah kendali Presiden. Tidak ada kementerian perantara yang menjadi buffer administratif. Dan tidak ada mekanisme check and balances dari lembaga setara yang independen. Jadi kekuasaannya sentralistik banget ya? Sangat sentralistik. Ketika institusi bersenjata memiliki kekuasaan penuh tanpa pengawasan eksternal yang mengikat, akuntabilitas pasti gagal beroperasi. Ini mencederai prinsip fundamental equality before the law, atau persamaan di hadapan hukum. Warga sipil yang melanggar hukum bakal langsung berhadapan dengan jeruji besi? Sementara oknum aparat seringkali cuma di sidang etik, diberi sanksi demosi, atau bahkan bebas hukuman sama sekali kalau kasusnya tidak memantik kemarahan publik.
No viral, no justice. Frasa itu kayaknya udah jadi prosedur operasional standar di mata netizen sekarang. Nah, ini bawa kita ke bagian yang sangat krusial. Mari kita bahas relevansinya. Mungkin Anda yang sedang dengerin ini sambil menyetir atau bekerja mikir, oke, ini masalah besar buat aktivis atau orang yang lagi apes berurusan sama hukum. Tapi saya warga biasa, bayar pajak, nggak pernah bikin masalah. Kenapa saya harus repot-repot mikirin reformasi kepolisian? Itu pertanyaan yang wajar muncul. Laporan LBH nyebutin soal fenomena negara di dalam negara. Katanya, wewenang polisi mulai tumpah ruah ke wilayah sipil. Bisa Anda jelaskan apa maksudnya? Ekspansi kewenangan ini sangat patut dicermati oleh setiap warga negara. Kepolisian saat ini perlahan mulai ambil alih peran yang secara tradisional merupakan ranah institusi sipil atau politik. Contoh spesifiknya? LBH memberikan contoh melalui Kepres nomor 11 tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Investasi. Sebentar, Satgas Investasi. Emangnya apa urusan aparat penegak hukum dengan perizinan bisnis pengusaha? Nah, itulah titik kritisnya. Berdasarkan aturan tersebut, polisi diberi kewenangan untuk memastikan kelancaran perizinan bagi para investor. Berarti masuk ranah ekonomi dong. Betul. Bayangkan, aparat yang memegang monopoli penggunaan kekuatan bersenjata kini ikut campur dalam urusan investasi sipil. Di lapangan, ketika terjadi sengketa lahan antara korporasi besar dan warga desa yang menolak tanahnya digusur, posisi polisi jadi sangat problematis. Pasti ada benturan kepentingan di situ. Jelas, alih-alih jadi penegak hukum yang netral, mereka kerap kali bertindak layaknya tameng atau instrumen represif bagi perusahaan. Berbekal mandat percepatan investasi tersebut, Ditambah lagi dengan catatan soal cawe-cawe politik. Saya baca di dokumen ini, ada laporan tentang aparat yang bagi-bagiin sembako menjelang pemilu. dalihnya untuk menciptakan pemilu damai, kan? Iya. Serta adanya dugaan intimidasi terhadap sivitas akademika dan dosen-dosen yang mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi apa arti dari semua ini? Kenapa Anda, sebagai pendengar, harus peduli? Karena ini bermuara pada dompet Anda. Ini tentang uang pajak Anda. Sangat rasa-rasa. Sangat relevan. Coba Anda bayangkan, ketika Anda menuntut perbaikan fasilitas jaminan sosial, minta pendidikan negeri benar-benar gratis, atau minta perbaikan transportasi publik, respons birokrasi biasanya apa? Anggaran negara terbatas. Selalu begitu alasannya. Tapi anehnya, kalau urusannya buat memborong ribuan amunisi gas air mata, memperbarui armada anti huru-hara, atau naikin pagu anggaran keamanan, dompet APBN kita sepertinya selalu tebal. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai arah prioritas bernegara kita. Disinilah dokumen laporan masyarakat sipil ini mencoba menggugah kesadaran publik. Bukan cuma kritik akademisnya. Bukan. Kesimpulan dari LBH Jakarta itu sebuah seruan aksi. Mereka menekankan bahwa reformasi institusi raksasa tidak akan pernah terjadi karena kebaikan hati penguasa. Perubahan harus didorong dari bawah. Masyarakat harus ngapain nih? Masyarakat diimbau untuk tidak pasif, mulailah membicarakan alokasi anggaran daerah di komunitas Anda. Kritis terhadap operasi kepolisian di tingkat lokal. Dan di era informasi ini, gawai di tangan Anda adalah instrumen pengawasan eksternal yang paling ditakuti. Rekam dan viralkan ya kalau ada pelanggaran. Betul. Rekam, dokumentasikan, dan sebarkan jika Anda menemukan praktek kesewenang-wenangan, pungutan liar, atau kekerasan aparat. Ketika pengawasan internal sudah kebal dan lumpuh, tekanan masif dari publik adalah satu-satunya penyeimbang kuasa yang kita miliki. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua materi yang kita bedah hari ini, mulai dari investigasi soal tragedi di Maluku dan Padang, tinjauan struktural dari Jurnal Hukum Manado dan Sriwijaya, sampai analisis LBH Jakarta, kesimpulannya sangat terang benderang. Apa kesimpulannya? Masalah yang membelit institusi kepolisian kita bukanlah persoalan 1-2 oknum nakal yang sering dijadikan tameng argumentasi. Ini adalah kerusakan sistemik. Kita berhadapan dengan institusi yang punya arsitektur kekuasaan sentralistik yang masif, dialiri dana publik yang luar biasa besar, tapi beroperasi dalam ruang kedap pengawasan independen. Dan masih mewarisi DNA militeristik. Benar. Mengkambing hitamkan oknum itu cuma cara males buat menghindari kenyataan bahwa ada sistem yang secara aktif memproduksi dan melindungi oknum-oknum tersebut. Analisis yang presisi. Memperbaiki sistem ini butuh perombakan arsitektur kelembagaan secara fundamental. Bukan sekadar mutasi personel yang bermasalah atau bikin slogan presisi yang baru di permukaan. Nah, sebelum kita menyelesaikan diskusi ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif.
Sebuah ide yang nggak ada di tumpukan laporan ini, tapi sangat relevan untuk Anda renungkan. Silakan. Kalau kita melihat ke negara-negara seperti Finlandia, data menunjukkan tren yang luar biasa. Tingkat kejahatan di sana menurun secara drastis dalam kurun waktu yang sama dengan berkurangnya jumlah personel polisi mereka di jalanan. Kenapa bisa begitu? Karena negaranya memutar haluan anggarannya. Alih-alih memperbesar otot aparat keamanan, mereka menginvestasikan kekayaan negara secara jor-joran ke dalam kesejahteraan sosial rakyatnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai perumahan yang layak. Fokus ke akar masalah sosial ya. Tepat. Jadi pertanyaan untuk Anda bawa pulang hari ini adalah, apakah obsesi kita di negara ini untuk terus memperbesar, mempersenjatai, dan mengucurkan ratusan triliun untuk institusi kepolisian sebenarnya merupakan pengakuan diam-diam dari negara bahwa mereka telah menyerah dan gagal menyejahterakan rakyatnya? Sebuah tesis yang sangat layak untuk diperdebatkan dan dipikirkan lebih jauh oleh publik. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak penelusuran mendalam kita dari awal sampai akhir. Topik hari ini memang berat, tapi sangat krusial untuk masa depan ruang hidup kita. Teruslah membaca berbagai sudut pandang, awasi lingkungan sekitar Anda, dan yang terpenting, jaga terus rasa ingin tahu serta ketajaman berpikir kritis Anda. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.